Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sumber segala berkat bagi kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan, kami dijagai dan diberkati dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang firman-Mu. Buat kami mengerti dan mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Ratapan 4 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram dan dapat tidur di hutan-hutan. Saudaraku, sebagai kita manusia pasti pernah berjanji kepada seseorang ataupun kepada Tuhan. Dan dalam perjanjian kita itu akan ada tenggat waktu dan masa yang akan kita tepati untuk memenuhi janji kita. Dan seraya hingga waktu tersebut kita akan pasti melakukan sesuatu untuk memenuhi janji kita itu. Namun kebanyakan orang di dunia ini saudaraku hanya pintar berkata-kata janji, tetapi sulit untuk menepati janjinya. Sulit berintegritas adalah tindakan orang dunia saat ini, dan itulah yang sudah terjadi kebanyakan di dunia hari-hari ini. Namun berbeda bagi kita orang Kristen saudaraku, bahwa janji adalah sesuatu yang sangat harus dipenuhi. Dan di dalam Alkitab bahwa ada suku Ruben dan Gad, di mana saat mereka berjanji, suku Ruben dan Gad dan beserta dengan setengah Manasye belum menikmati tanah yang mereka inginkan. Setelah mendapatkannya, sangat mudah bagi mereka untuk bisa saja melupakan janji mereka dan lebih memilih menikmati kenyamanan bersama keluarga mereka di tanah yang sudah mereka peroleh. Namun, mereka tidak bersikap demikian. Mereka ingat akan janji mereka. Mereka peduli kepada saudara mereka dan menepati janji mereka. Apakah hari ini masih ada janji kita kepada Tuhan yang belum kita tepati saudaraku? Mungkin kita berjanji untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja, berjanji soal persepuluhan, bahkan mungkin berjanji untuk mempersembahkan diri dipakai Tuhan secara penuh. Apapun janji kita itu terhadap Tuhan, Ia ingat dan menantikan kita untuk menepatinya. Jadi sekarang saudaraku, apakah kita mau menepati janji kita kepada Tuhan? Jika kita mampu menepati janji kita kepada Tuhan, tentu juga kepada manusia akan kita tepati. Semoga kita adalah orang-orang yang berintegritas dalam hidup ini, mengucapkan janji tidak hanya sekedar kata-kata, tapi ada perbuatan untuk menunjukkan dan memenuhi janji tersebut pada waktunya kepada orang yang sudah kita janjikan ataupun kepada Tuhan terutama. Kiranya kita ditolong Tuhan dan diberkati Tuhan senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa untuk selalu menepati apa yang sudah kami janjikan di dalam hidup ini. Kami sering mengucapkan janji kepada Tuhan bahkan sesama kami, namun juga seringkali kami tidak menepatinya juga. Tuhan tolong mampukan kami, ingatkan kami selalu menjadi pribadi yang berintegritas sehingga setiap janji kami sungguh boleh kami tepati. Terima kasih Tuhan, firman-Mu biarlah tertanam dalam diri dan pikiran kami, sehingga boleh kami ingat senantiasa dalam kami menjalaninya di hidup ini. Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan kehidupan perjalanan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang membantu perubahan hari demi hari ke arah yang lebih baik, peningkatan kesejahteraan di setiap keluarga di Indonesia. Tuhan kiranya bantu supaya setiap rakyat di Indonesia ini boleh memiliki pekerjaan dan penghasilan, dan juga Tuhan yang bantu supaya perekonomian di negara kami boleh semakin membaik ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memakai pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah
supaya sungguh dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan program pembangunan perencanaan yang sudah diterapkan Tuhan supaya dapat berjalan dengan baik, sehingga boleh rakyatmu merasakan kesejahteraan yang lebih baik. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk keadaan dunia saat ini yang belum baik-baik saja. Tuhan, masih banyak terjadi perpecahan dan peperangan antar negara dan bangsa. Kiranya Tuhan yang berikan hati yang damai kepada setiap pemimpin bangsa dan negara, supaya mampu memimpin dalam perdamaian dengan rakyatnya. Tuhan, kami berdoa biarlah hari-hari ini boleh semakin baik. Dunia tempat kami tinggal ini Tuhan, boleh kiranya Tuhan buat baik, supaya Bapa kami boleh beraktivitas juga dengan tenang dan aman. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami. Tuhan berkati dan lindungi, dijagai dimanapun keluarga kami berada dan beraktivitas. Tuhan yang memakai keluarga kami untuk menyatakan Tuhan senantiasa ke banyak orang, sehingga banyak orang mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa juga Tuhan untuk usaha dan pekerjaan kami. Tambahkan berkat dan rezeki di dalam kami mengusahakannya Tuhan, supaya boleh tercukupi kebutuhan kami, dan juga Tuhan kami boleh berbagi untuk sesama kami. Ajar kami bijak Tuhan mengelola berkat yang dari Tuhan, supaya berkat Tuhan boleh tetap selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin dan arahkan kami kemana kami harus melangkah, agar hidup kami tetap di jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati hidup kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.